Oke, sekarang kita lanjut materi inti subtema 2, yaitu membaca. Tadi mengumpulkan ya, sekarang membaca dan menafsirkan data. Oke. Data dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram, ya. Nah, membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Kemudian kalau menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data, seperti yang tadi ya. Misalkan data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Oke. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Jadi kalau tersusun seperti ini namanya daftar ya. Dalam data itu disajikan dalam bentuk daftar. Misalnya ini contohnya, diketahui berat badan dalam kilogram 10 siswa kelas 5 sebagai berikut. Jadi ini data 10 siswa kelas 5 ya, berat badannya ya, ada yang 32, 33, 34 dan seterusnya. Nah, informasi yang dapat kita peroleh, jadi kita mau membaca data ini. Ini namanya data dalam bentuk daftar. Berarti siswa dengan berat badan, kita mulai dari yang terkecil dulu. Siswa dengan berat, ini kan tidak urut ya. Siswa dengan berat badan 31 kg. Coba lihat di sini yang 31 kilo ada berapa? Ada 1, berarti ada 1 orang. Kemudian siswa dengan berat 32 kg ada berapa nih? 1. Yang 32 ada 2 orang ya. 1, 2. Kemudian siswa dengan berat badan 33 kilo ada 2 orang ya. 1, 2. 33 kilo ada 2 orang. Betul. Kemudian siswa dengan berat badan 34 kilo ada berapa nih? 1, 2. Ada 2 orang. Kemudian siswa dengan berat badan 35 kilo ada 2 orang. 1, 2. Kemudian siswa dengan berat badan 36 ada tidak? Tidak ada ya, berarti 37 saja langsung. Siswa dengan berat badan 37 kilo ada 1 orang. Jadi semuanya ada 10 orang siswa. Paham ya? Itu cara membaca data dalam bentuk daftar. Ini namanya data disajikan dalam bentuk daftar. Yang kedua, ini kita menafsirkan. Ini tadi membaca, kalau ini nomor 2 kita menafsirkan. Jadi kita menafsirkan berat badan siswa tertinggi. Jadi menafsirkan itu tadi mencari informasi lain yang tidak tertulis. Jadi di sini berat badan siswa tertinggi adalah 37 kg. Kemudian berat badan siswa terendah adalah 31 kg. Jadi itu datanya tidak diurut ya. Oke, sekarang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, ini namanya bentuk tabel. Jadi datanya itu disajikan dalam bentuk tabel. Nama kota, ada kota A, kota B, kota C, kota D. Produksi sampah 400 ton, 250 ton, 100 ton, dan 300 ton. Oke. Sekarang kita mau membacanya ya, mau membaca data dalam bentuk tabel ini. Nah, berarti kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton. Itu cara membacanya. Kota B memproduksi sampah sebanyak 250 ton. Kota C memproduksi sampah sebanyak 100 ton. Kota D memproduksi sampah sebanyak 300 ton. Ya. Dan ya, nah itu cara membacanya. Kemudian menafsirkan. Menafsirkan berarti yang tidak tertulis di sini kita baca. Seperti ini. Jadi produksi sampah paling banyak adalah kota A. Sedangkan produksi sampah paling sedikit adalah kota C. Kemudian masih ada 1, jumlah produksi sampah dari keempat kota. Jadi jumlah produksi sampah keempat kota sebanyak, jadi di jumlah semuanya.
sebanyak 1050 ton. Itu namanya menafsirkan data. Jadi membaca yang tidak tertulis. Paham ya? Ini pada data tabel, kalau tadi daftar. Oke, sekarang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Nah, satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu. Perhatikan contohnya. Jadi menggunakan gambar. Terus ada keterangan di bawah, lihat keterangan. Kalau satu gambar orang mewakili 2 siswa. Berarti satu gambar itu 2 hitungannya karena ada keterangan di bawah. Ya, ini lihat. Jadi dia menggunakan gambar. Data pekerjaan orang tua siswa, jenis pekerjaan PNS, pegawai swasta, wirausaha. Banyak siswa. Di sini ada 4 gambar orang. Jadi cara membacanya, orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS bukan 4. Karena kenapa? Di sini satu gambar mewakili 2 siswa. Berarti ini 2, 4, 6, 8. Berarti cara membacanya, orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS ada 8 orang. Pegawai swasta. Pekerjaan orang tua siswa pegawai swasta sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 12 orang. Jadi pekerjaan orang tua siswa sebagai pegawai swasta sebanyak 12 orang. Pekerjaan orang tua sebagai wirausaha sebanyak ini 2, 4, 6, 8, 10 orang. Itu cara membaca diagram gambar. Ini namanya penyajian data menggunakan diagram gambar ya. Jadi menggunakan gambar. Kalau buah-buahan berarti di sini menggunakan gambar buah. Ya. Kemudian cara menafsirkannya. Cara menafsirkan berarti membaca yang tidak tertulis di situ. Ya. Berarti kita bisa menafsirkan di situ pekerjaan orang tua yang paling sedikit yaitu PNS sebanyak 8 orang. Sedangkan pekerjaan orang tua yang paling banyak adalah pegawai swasta yaitu 12 orang. Itu namanya menafsirkan. Sekarang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau diagram batang seperti ini, seperti bentuk batang ke atas ya. Di sini banyaknya, di sini nilainya. Di sini banyak atau biasa disebut frekuensi. Di sini nilai. Ini maksudnya banyaknya ini dari 0. Ini harus sama jaraknya ya. Jadi harusnya pakai kertas berpetak baru betul jaraknya bisa sama. Atau bisa juga pakai kertas yang biasa. Tapi kalau langkah satu baris berarti semuanya satu baris. Kalau 2 baris berarti ke atas harus 2 baris. Supaya jaraknya sama. Jadi mulai dari 0, ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini tergantung dari datanya. Bisa juga mulai dari 1, 2, 3. Jadi kalau kita langkah-langkah 1 berarti semuanya harus sama. Kasih jarak 1. Kalau ini dia jarak 2. Langsung 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Boleh juga berjarak 3 tergantung dari datanya ya. Nah, sekarang kita mau membaca, ini namanya data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kita lihat dulu ini datanya data apa. Data ulangan matematika siswa kelas 5. Berarti ini banyak siswa, ini nilai yang diperoleh. Ya, nilai ulangan matematika yang diperoleh siswa. Ini cara membacanya seperti ini. Yang memperoleh nilai 60 sebanyak 4 orang. Yang memperoleh nilai 60 atau yang mendapat nilai 60 sebanyak 4 siswa. Yang mendapat nilai 70 sebanyak ini antara 6 dan 8 berarti 7 ya. Berarti yang mendapat nilai 70 sebanyak 7 siswa karena dia di tengah-tengah antara 6 dan 8. Yang mendapat nilai 89 orang karena ada di antara 8 dan 10. Yang mendapat nilai 90 10 orang ya. Nah, berarti itu cara membacanya.
Ya, sudah ada di keterangan. Kemudian kita menafsirkan sekarang, berarti siswa yang paling banyak mendapat nilai adalah siswa yang paling banyak itu adalah mendapat nilai 90 karena ada 10 orang siswa. Sedangkan siswa yang paling sedikit mendapat nilai 60. Ya. Jadi yang paling banyak rata-rata dapat 90, yang paling sedikit dapat nilai 60. Ya. Kemudian jumlah siswa seluruhnya kita bisa tahu dari diagram ini, walaupun tidak disebutkan kita bisa tahu ada berapa jumlah siswa ya di dalam kelas 5 ini yang kita bisa tahu. Itu namanya menafsirkan walaupun tidak tertulis. Caranya bagaimana? Tinggal lihat, yang dapat nilai 60 4 orang, yang dapat nilai 70 7 orang, ya, yang dapat nilai 80 9 orang, yang dapat 90 10 orang. Tinggal tambahkan. Berarti sini 4 banyak siswa ya di kelas tersebut. Berarti 4 tambah 7 11 11 tambah 9 20 20 tambah 10 berarti 30 orang siswa. Berarti jumlah siswa seluruhnya di kelas 5 ada 30 siswa atau 30 orang. Paham ya?